Lah, sakit sekali kepala saya. Pineng. Kenapa dibiarkan? Nih, minum segera puder PIM. Memang saya kesini mau beli puder PIM. Dari dulu saya paling rasi dengan puder PIM nih. Nggak perlu lama, kepala langsung hilang. Apa punya suaranya bagusnya, dari pala sebelahnya ada orangnya. Ada kita rasanya ada. Wah, ya kita ngomong salah aja sudah ulang lagi. Pokoknya kita buat iklan tuh paling cepat itu 1 hari. Ketika kita membawakan acara, saya misalnya di 40 teratas atau di Weekly Top 40 itu ya, pendengar itu dari episode 1 sampai ke episode 1000 ya, episode 100, dia punya catatan khusus. Minggu ini jawarannya ini, lagu ini ada di posisi ini sekarang. Saya ada teman punya penyiar dangdut itu, saya beri seperti pejabat, seperti artis sudah gitu. Misalnya kita ke mau diundang sama fans Maulidan lah gitu. Maulidan ini luar biasa, ternyata fans sangat luar biasa. The power of fans saat itu sampai fans harus mendapatkan penyiar idolanya. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya, balik lagi bersama dua legend di udara. Ada Kak Tuan Gusding dan ada Bang Tanto. Ini luar biasa. Kita akan mengulik hari ini bagaimana rumitnya memproduksi sebuah acara dulu atau memproduksi sebuah iklan. Dan Bang Tanto ini ternyata udah 30 tahun berada di situ sampai saat ini. Pakarnya. Nah ini pakarnya, pakar iklannya ada di sini. Iklan terbanyak ternyata diproduksi oleh beliau ini. Oke. Siapa yang nggak kenal Tanto? Ya, oke, betul. Proposalnya pasti lebih dulu masuk dia. alhamdulillah. Bang Tanto, kalau saya banyak menyerap cerita terkait dengan bagaimana memproduksi. Ya. Jadi dengan manual. Artinya ada beberapa tip yang harus kita pegang. Siap. Nggak boleh telat, itu hitungan detik gitu ya. Nah ini saya kan nggak berada di situ. Tolong dong bayangin Bang Tanto. Mengingat dulu Bang Tanto, bagaimana Bang Tanto memproduksi sebuah iklan? Ya, jadinya kalau kita produksi iklan dulu, kita produksi itu setelah selesai siaran. Karena membutuhkan waktu lama sekali dan pakai alat-alat yang tempat siaran itu. Jadinya ya pakai kaset tadi. Jadinya satu kaset itu mic, terus ada untuk back sound. Ya, jadinya sama-sama. Kita di sini play-nya, habis itu semua di play, jadinya baru kita ngomong salah ulang lagi gitu. Bayangkan aja kita ngomong salah aja sudah ulang lagi. Pokoknya kita buat iklan tuh paling cepat itu 1 hari. Paling cepat 1 hari. Paling cepat. Paling satu hari. Makanya kita kalau kita buat iklan dulu kan alat-alat juga belum disiapkan sama masih pakai itu aja kan. Nah setelah itu setelah kita produksi sudah bagus, jadi klien-klien juga sudah mulai seneng, sudah owner juga menyiapkan untuk produksi gitu. Nah kalau produksi dulu memang gitu jadinya, apalagi paling yang pakai dialog itu tambah lama lagi gitu. Bagaimana caranya kalau salah sedikit aja sudah salah ulang. Kalau kita yang sekarang kan salah biarin terus hapus yang salah, tembel saja. Atau kita terus ngomong nanti ambil aja yang benar gitu ya. Itu sekarang. Sekarang. Kalau dulu harus itu. Ulang lagi, putar lagi kasetnya tadi itu, terus mana yang tempat pasin lagi, kalau pas lagi itu. Nanti potong pakai digunting pitanya sedikit, kita tempel lagi. Waduh, sangat sulit sekali gitu. Memang kalau dipikir sangat ingat ya. Dan habis itu sudah produksi, sudah ada tempat produksi, kita di situ bereksperimen lah gitu namanya, bereksperimen bagaimana caranya kita dulu kan jarang kita memproduksi iklan yang monolog, dialog ya, karena rumit dan itu susah sekali gitu yang mulai kita pakai yang dialog gitu, karena ada tempat produksi sendiri walaupun 2 hari 3 hari pokoknya jadi gitu. Makanya yang pertama kali saya masih ingat iklan pertama kali project pertamanya itu setelah pulang dari
kita bau nyale gitu. Oke. Dan nyale pulang bau nyale itu produksi langsung iklan. Jadinya sudah teman-teman sudah fresh semua, terus sudah skrip sudah ada. Ya. Pokoknya nanti bagian kamu ribet-ribet suara pasar ngomong aja gitu. Karena nggak ada sound effect. Nggak ada sound effect ya. Nggak ada sound effect ya. Nanti ada apa lagi tuh. Pokoknya ada sudah punya peran masing-masing gitu. Jadinya kalau buat iklan itu ada bisa sampai 10 orang gitu, sampai 10 orang kita gitu, apa itu ribut-ribut di kantor, ribut harus ngomong gitu kan, segala macam. Nah dari situ. Nah pertama kali saya kenal pertama kali untuk itu Soundforge dulu. Soundforge. Jadinya ya mulai dari situ kita belajar sedikit-sedikit. Mulai sedikit-sedikit belajar dan aplikasi-aplikasi yang lain yang kita pelajarin sampai sekarang ya sudah gampang sekali gitu. Nah sekarang juga di produksi itu kan saya sendiri waktu dulu tuh kebetulan saya terjun di marketing langsung karena lebih gampang gitu. Punya klien apa, jadi iklannya jadi tepat ya. Dulu saya semua dealer Honda itu masuk ke Radio Rimba. Bayangkan. Paling banyak pendapatannya ini kalau saya bayangkan. Makanya saya bilang tadi dia paling dikenal ini. Dari semua dealer Honda itu kan programnya sama. Kalau Honda misalnya sebulan ini programnya ini gitu. Nah kita sekarang nggak mungkin suara saya sendiri gitu misalnya gitu kan. Nggak enak gitu kan. Etikanya nggak bagus lah. Jadinya kita buat lagi skripnya. Jadinya supaya programnya sama tapi gaya iklannya itu gaya penyampaiannya beda gitu. Nah dari situ kita kreativitas kita gitu. Karena waktu sudah produksinya enak, sudah kita pakai dialog aja dan semua klien minta dialog gitu. Jadinya dialog apa? Pesannya lebih nyampe ya. Yang bukan pusing kitanya skripnya nih. Bayangkan dulu tuh ada 4 dealer Honda gitu. Semuanya sama programnya. Dan kita buat iklannya ceritanya harus beda, tapi programnya sama gitu. Nah, di situ apalagi kita nggak ada yang mau monolog ya dialog semua gitu ya. Nah, belum lagi nanti ada Yamaha lagi. Nah, Yamaha semuanya sama juga gitu, semuanya masuk gitu. Makanya kalau iklan di Radio Rimba tuh bisa nolak dulu. Karena spesial sudah ada. Karena sistem clock itu ada dibagi, jadinya maksimal iklan itu ada berapa di jam itu. Nah itu sampai nolak di iklan dulu. Kalau sekarang ya beda lagi gitu ya. Jadi dulu ya saya belajar gitu sama Pak Ray Arman dulu, pelatihan buat iklan sama Katukat itu yang betul-betul kita kalau dengar iklan radio itu bagian ketemu langsung sama orangnya gitu. Nah dari situ kayak mulai kita belajar sedikit dan memang kalau biasanya orang bilang masa suara kamu nih toh, dia bilang gitu. Iya suara saya ini, dia bilang beda suara sama ini. Iya. Karena dulu kan ada klien minta gayanya anak muda, gaya orang tua, jadinya sesuai dengan peran kita gitu. Biasanya saya di monolognya, sudah dialog baru monolognya gitu. Saya biasanya gitu, jadinya di situ kitanya harus berkarakter katanya gitu. Ada nggak masih file atau ininya audio iklannya? Masih banyak. Nah, saya izin ini agar para pendengar radio zaman saat itu terngiang kembali dengan iklan. Nanti saya spill, saya taruh di opening. Siap. Setuju ya? Oke, sahabat Yes Podcast, nanti di awal podcast yang part 2 ini saya akan taruh langsung iklan yang sudah dibuat sama Bang Tanto. Tapi suaranya aja. Suaranya? Iya. Nanti backgroundnya kita ngobrol gini. Iya, siap. Oke, sangat luar biasa. Ke Tuan Oding. Tuan. Siap. Ketika dulu memproduksi ini kan mulai dari SMA ya, sudah jatuh cinta, kemudian kuliah malah membuat sendiri walaupun sedikit nakal dengan orang tua ya. ini yang nggak tahu ya. Kemudian Tuan udah mulai masuk ke dunia profesional lah ya. Masuk ke radio. Nah, saya membayangkan ini ketika merequest sebuah lagu dan kita harus siapkan tepat lagu itu. Kaset kan
Ya. Muternya pakai Betul. ballpoint paling nggak pakai. Iya. Pakai jari. Ceritain rumitnya Kak Tuan. Sangat rumit. Kalau dipikir-pikir sekarang Iya. ya. Kalau dulu sih mah biasa kan gitu. Ya. Jadi kalau dulu kan tertib ya. Jadi siaran itu 1 jam sebelum on air itu Ya. kita sudah ada di studio. Ya. Siapkan materi siaran. Oke. Materi siaran termasuklah di situ ya lagu. Ya. Nah, jadi minimal kita siapkan lagu 10 atau 12 lagu gitu. Itu untuk 1 jam. Lagu itu Betul. berarti udah masih di masing-masing kaset. Harus sudah siap apa seperti apa? Jadi kita cari lagu itu playlist itu ya sesuai dengan ya tema acara kan gitu. Dan kita kan sudah hafal lagu ini di mana tempatnya itu kita sudah hafal. Meskipun itu ada ribuan kaset itu kita sudah hafal tempatnya. Library-nya ini Iya, udah rapi ya. kita hafal betul itu posisi lagunya. Oke, jadi aduh Mas, luar biasa nih kalau sekarang kan Ya. orang searching Oh, file. sekarang kan tinggal cari Metallica mana, Iya. tinggal klik kan. Kalau dulu misalnya ini Metallica atau misalnya karena dia penempatan kaset itu kan sesuai dengan bulan minggunya misalnya gitu. Ya, Jadi ya misalnya Metallica album Unforgiven di sini. Nah, berikutnya ada lagi minggu berikutnya ada album dari kelompok yang lain misalnya Guns N' Roses. Oke. Pernah kejadian nggak kaset berkerukut? Kalau saya sih enggak pernah ya? pernah menemukan itu. Oke. Gitu, ya. Jadi kan muternya kan masih mekanik artinya Iya. pakai ini Masih ya, manual sekali masih ya. manual ya. Iya. Ada kejadian-kejadian kira-kira mau request ini tapi salah putar gitu kan? Ya ada. Ada, Kalau salah putar itu ada. Kalau salah putar itu ada. Yang di request ini kok yang Iya, muncul yang ini muncul gitu ya? itu, ya, karena kan buku itu ya, karena Oke. cepat-cepat itu. Karena kadang kita kan biar dapat reward dari pendengar itu misalnya, kalau di acara request misalnya kan, Ya. acara request minta lagu apa misalnya, Ya. minta lagunya Dewa misalnya, yang judulnya apa, Ya. Restu Bumi gitu, atau Club Project yang lagunya Waktu Tersisa. Ya. Itu kan Waktu Tersisa itu kalau tidak salah dia ada di posisi nomor 4 dia. Ya, di rewind Di album itu kan rewind-nya harus cepat gitu kan. Gitu. Jadi kadang ya benar ternyata begitu di play Salah. yang keluar malah Iya. lagu yang lain, judul yang lain. Biasa itu, kalau itu biasa itu. Iya. Jadi itu bagian dari dinamika Iya, penyiar ya. penyiaran itu. Iya. Oke. Tapi kan sebenarnya pendengar radio itu tidak lagunya yang Suaranya. yang penting dia Disebut. disebut, Disebut, calling, selesai. Selesai, Gitu. Iya. Oke, ini asik sekali ya, seolah-olah kita kembali ke tempo dulu. Iya, Jadi iya. ketika mendengar nama kita, waduh, kayaknya nih di sekolah besok bakalan, Iya. kamu kayak seperti itu ya. Heboh, Heboh pasti ya. heboh. Saya misalnya mohon maaf ya, waktu siaran itu kan sedang PPL saya, praktik kerja Ke lapangan, PPL ngajar di Ya. SMA 1 Singaraja. Saya masih ingat betul itu kan. Begitu anak-anak itu tahu saya penempatan PPL-nya di SMA 1 di Semansa, itu Ya. heboh. Wah, oding, ada di lantai 3. Kita baru mau naik, baru sampai lantai 2 langsung odeng, kues. Nah, kayak seperti itulah. Artis lokal lah dulu, artis lokal. Iya. Dulu artis lokal. Sangat artis. Nah, Jadi aduh. apapun perilaku kita itu memang ya menjadi trendsetter kita. Ya, oke. Dituruti. Trendsetter yang paling parah nih, Bang Tanto. Hmm. Apa kira-kira yang dulu kayaknya nggak nyangka gitu nih, kita penyiar kan kadang bertingkah ya sedikit aneh, kadang kan kalau sekarang star syndrome lah kita sebut ya. Ketika kita merasa terkenal, wah seolah-olah jaim dan segala macamnya. Sebagai penyiar saat itu yang diikuti oleh banyak pendengar, kayak kalau dibuat sekarang ya kayak check and recheck atau apalah, gosip-gosip itu ya. Lambe turah atau apalah. Nah, ini kalau dulu bagaimana euforianya menjadi seorang penyiar gitu? Ya kalau dulu ya memang gitu seperti yang dibilang Oding tadi itu ya kita dia kayak kok gini ya rasanya gitu kayak
apalagi misal ada apa namanya, ada acara-acara kayak sekolahan tadi itu, Iya. acara sekolahan itu ya, jadi MC gitu kan. MC-nya apa nih? MC ini, waduh, si rame gitu kan ya. Kebetulan saya juga dulu itu bertepatan juga saya masuk paginya saya keterima di Reaper, pengumumannya keterima. Paginya saya keterima di Unram, saya di Fakultas Hukum keterima terus sorenya saya keterima di Reaper. Jadinya sama. Waktu dulu saya sebelumnya itu saya dipertenakan karena saya tahu nanti kalau saya di radio ini nggak bisa karena dipertenakan ya praktek terus gitu ya. Praktek terus gitu. Jadinya saya ikut Supermaru lagi, UMPTN lagi. Ikut demi radio. Nah, ikut UMPTN. Kalau diterima ya sudah, syukur lah, alhamdulillah dibilang gitu, ikut di hukum. Jadinya itu alhamdulillah paginya diterima di Unram di hukum, sorenya saya juga keterima di Radio Reaper, jadinya klop, jadinya waktu itu. Nah, waktu itu ya saya seperti Gus Ding bilang, artis lokal lah gitu. Suara kita misalnya kita naik Bimo Kuning lah gitu, naik. Nah gitu ya, kuliah dulu kan naik Bimo Kuning gitu. Kan pasti Reaper dia diputar nih. Di demonya ya. Demonya nanti udah sudah. Ini terus ada yang ngomong sebelahnya nih suara. Ada misalnya iklan-iklan itu. Apa punya suara ini bagusnya. Padahal sebelahnya ada orang. Ada kita rasanya ada. Wah, gitu jadinya di kampus juga gitu. Di kampus juga ya di mana-mana kita dijadikan ke depan untuk ngomong-ngomong itu apa segala macam gitu. Jadinya itulah salah satunya gitu. Nah, waktu radio juga waktu kita dulu di iklan biasanya kita buat jingle gitu. Jingle itu jadinya di situ mulai kita setiap ada event apa misalnya kayak Piala Dunia gitu, kayak Ramadan sekarang ini Ramadan kita buat lah gitu, buat apalah gitu. Dulu waktu di Reaper tuh namanya Dakusiar di Kasaur, DS program. Itu Mas Dimas dari zaman Bang Dimas itu. Bang Dimas. Yang Bang Dimas itu sudah 40-50 tahunan di radio, jadinya beliau itu DS Dakusiar di Kasaur. Jadinya dulu kan buat acara gitu. Jadi kita juga di dalam acara itu apa pernak-perniknya lah kita buat, pernak-perniknya ada bangunin sahur gitu. Nah, bangunin sahur itu seru kita tuh, waduh gitu, gila itu. Rekam, jadinya di studio rekaman kita ngomong apa yang bisa bahasa Bima, tuh bangun. Nah, ya pokoknya itu terkenal gitu. Makanya kalau saya kemana-mana pas Ramadan itu Mas tuh dia bilang itu karena saya bangunin sahur dengan pakai bahasa Bima atau dompu atau Sumbawa gitu, ada gitu. Jadinya selama itu kita pokoknya orang itu misal jingle gitu, jingle buat jingle. Ada juga orang yang tidak request lagu tapi request jingle. Gitu. Iya, ada. Betul. Jingle di request. Iya, request jingle. Minta lagu apa? Enggak, saya mintanya jingle apa? Iklannya Jarum Super gitu. Iklannya gitu. Jadinya gitu. Iya. Makanya dulu atau Marlboro. Ya, makanya dulu ada yang kita buat itu yang unik-unik gitu kalau yang tuh. Jadi kalau ada namanya, ini saya flashback lagi dulu ceritanya, ada namanya office boy kita namanya Filmon gitu. Orangnya latah gitu. Kalau kita tuh ngomong apa sudah dia gitu. Kali-kali saya punya ide, coba kita rekam suaranya Filmon gitu. Kebetulan dia dari Timor dari gitu. Gitu kan. Kan anunya tuh kita itu enak gitu. Ketawa aja kita coba ngomong gitu. Ngomong di situ, nongkrong di Reaper. Nah, nongkrong di Reaper memang asik. Lalu itu kita kagetin sedikit ya, teriak sudah gitu, ketawa dia gitu. Nah, itu kita ndak kakak, kita kasihkan lagu, habis itu jadi itu viral jadinya dia. Saya masih ingat dulu itu saya mendapatkan klien nyumon pertama kali gara-gara jingle itu. Gara-gara jingle itu bilang gitu. Ada PR-nya itu suka sekali dengar Reaper. Dan suka sekali dengar jingle itu, jingle smash di radio itu.
Makanya saya dihubungin gitu, sampai langsung beriklan. Pertama kali Newmont beriklan di Radio Reaper. Wah. Dan itu Ah. ya alhamdulillah namanya Newmont beriklan gitu kan, Yo, fasilitas beda. gitu. Bukan gitu, sebelum buat iklan kita diajak dulu ke Tur di sana. sana gitu, biarkan gini-gini bagaimana biar nanti kita karena di iklan radio kan imajinasi kita anukan gitu. Kita membuatkan imajinasinya bagaimana nanti gitu. Jadinya itulah yang kita dulu memang luar biasa sekali gitu. Berkesan betul Ya, ya. berkesan sekali gitu. Oke. Makanya sampai dulu Newmont mau beli radio, mau membeli acara kita setelah kita acara stay, acara setelahnya itu buat Newmont gitu acaranya dulu. Oh, blocking time ya. Oke. Ya kejadiannya sampai pagi itu, jadinya jam 12 sampai jam 6 pagi itu khusus buat Newmont, karena dulu kita AM dulu kan, Ya, sampai jauh. Newmont. Sampai Newmont. Newmont jadinya dulu tuh sebelum beli Newmont buat radio sendiri SGM itu dulu kan ada surveinya, banyak ngantuk kalau malam itu, Ya, betul. yang Tidak ada hiburannya. ada hiburannya dengan radio ini, wah Ya. bagus sekali gitu dengan melek terus, makanya buat radio Newmont itu. Oke, ini luar biasa sahabat Jet Podcast. Jadi pengalaman-pengalaman unik diceritakan langsung oleh para pakarnya. Ini sangat luar biasa. Kalau kita tadi mendengar memproduksi iklan, iklan yang paling unik bahkan tadi ya itu karena memang by design ini kan karena kreativitas ya, kreativitas yang sangat luar biasa. Tapi dengan peralatan yang cukup terbatas saat itu gitu. Kata Noding, kalau melihat kondisi dulu, bandingkan dengan saat ini Kak Tuan. Yang Kak Tuan bayangkan saat ini berarti begitu mudahnya kalau menggunakan teknologi saat ini ya. Iya, sangat gampang. Oke, sangat gampang ketika kita ingin memproduksi sebuah iklan. Iya. Iklan apa yang Kak Tuan Noding ini paling ingat dan paling berkesan yang mungkin dulu pernah dia kerjakan? Saya ya. Ya. Pertama saya kan sebenarnya spesialisasinya bukan di produksi ya, saya di pemberdayaan. Saya yang ngajar-ngajar penyiar, bagaimana yang penyiar menjadi yang baik ya itulah kan saya sebenarnya. Tetapi karena Ading dulu ada teman saya namanya Ading, senior saya itu keluar dari Hachandra, maka di samping pemberdayaan saya juga ikut di produksi itu. Nah, saya buat iklan itu paling paling berkesan sebenarnya dalam arti bahwa yang mesan iklan ini harus pakai suara saya gitu. Harus pakai suara saya dan partner teman saya Wisnu namanya dulu. Saya kan bawakan acara 40 teratas. Dulu ini yang heboh kan acara 40 teratas Indonesia. Itu chart lagu setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 1 siang. Saya pun tunggu itu Pak. Iya. Serius, itu harus saya dengar walaupun dipanjang. Iya, saya mau Wisnu kan. Nah, ini sumber karya motor ini. Sumber karya motor Yamaha yang di Suite ini. Sumber karya motor 2, sumber karya motor 1 yang di Cakra itu kan. Nah, Pak Putro itu. Jadi katanya dia dengar kita siaran gitu di Pak Putro ini, sehingga dia bilang aja masukkan iklan itu di mana di Radio Hachandra, dan itu yang bikinkan iklan itu Gusding sama Wisnu gitu. Oke, di request langsung. Iya, berarti ya. sama seperti Tanto bilang memang. Jadi kita buat iklan itu pasti setelah off air, setelah off gitu loh. Radionya jam 12 off ya, maka jam 2-3 itu kita buat sampai subuh gitu kita buat. Dan memang betapa ya kalau dipikirkan sekarang ruwet, pasti dipikirkan sekarang itu ruwet. Kalau dulu ya biasa-biasa aja. Karena semuanya main, mata, tangan, kaki ini ya semua main ya. Ini iya siap nyanyi, ini tip yang ini siap di pause, ini di play. Begitu dah. Gitu. Jadi ya ngerjakannya malam dan ya berulang-ulang. Belum lagi misalnya sudah jadi misalnya dibawa contoh, kita bawa ke Pak Putro ini ke sumber karya. Bukan begini ding maksud saya. Bikin lagi yang begini. Ulang lagi gitu kan. Gitu. Kemudian yang kedua juga yang berkesan itu ya punyanya Pak Yan Marley Kaping. Dia dulu punya kursus LBC itu di Erlangga itu. Nah, dia itu juga ya harus saya sama Wisnu ini yang bikinkan iklan. Dia ada acara itu dulu di acara itu namanya LBC Top Request. Jadi karena dulu 40 teratas itu booming gitu ya. Nah, si Pak Yan Marley ini bilang, "Ding, bisa enggak kita beli acara kayak 40 teratas itu tapi acaranya sore dan lagunya enggak 40 gitu." Lagunya 12 atau 10 atau berapa lupa saya.
Tapi nama acaranya itu Negatif. LBC Top Request. Jadi tanggal lagu versi LBC ini, bukan versi Archandra. Gitu. Jadi ya Oke, luar biasa ya. Jadi sampai merequest seorang penyiar. Iya. Loh, itu penyiarnya itu ya. Iya. Ini ya. ya. Oke, luar biasa. Nih apa ya? Ini euforianya memang saya membayangkan. Jadi ketika pendengar seorang saat ini para orang-orang tua ya, yang saat ini mendengar kembali kisah-kisah ternyata di balik layar ini seperti ini. Dan yang paling yang paling berkesan itu ya, ketika kita membawakan acara, saya misalnya di 40 teratas atau di Weekly Top 40 itu ya, pendengar itu dari episode 1 sampai ke episode 1000 ya, episode 100, dia punya catatan khusus. Minggu ini jawarannya ini, lagu ini ada di posisi ini sekarang. Nah, dia catat dan tahu. Dan memang kalau saya itu selalu ada kuisnya itu soalnya pasti. Misalnya ya lagu ini Metallica misalnya. Ya. Di posisi top 40 pekan kemarin bertengger di posisi berapa dia? Dan pendengarnya tahu, pasti tahu itu. Apalagi kalau kita misalnya ditunggu lagi kalau acara tahun baru nih, tanggal 31 Desember. Itu kan acaranya misalnya acara 100 lagu terhit sepanjang tahun. Wow, Itu. kayak recap ya? Iya, itu udah ditulis, direkap itu sama pendengar-pendengar. Biasanya keluar di kuis. Oke. Gitu. Jadi ini kalau kita mengadopsi sebagai model pendidikan ini sangat luar biasa ternyata. Orang mau mencatat, mantengin. Ini efektif sekali. Kalau kita pakai sebagai sarana belajar. Nah, berikutnya nih saya penasaran kegilaan para fans. Membuntuti para penyiar ini seperti apa nih, Bang Tanto? Ada hal-hal yang mungkin ya kayaknya nggak pernah dibayangkan sama Bang Tanto, tapi itu terjadi ketika digandrungi, digilai sama para pendengarnya. Pengalaman terunik apa, Bang Tanto? Apa ya? Kalau saya sih biasanya kalau di sana karena saya tinggal di radio, di Radio River gitu kan. Ya. Kalau yang mau ketemu sama kita sana langsung aja ke radionya gitu kan, ketemu gitu kan. Tapi biasanya kalau saya sih gitu kan, biasanya yang kalau dulu tuh fan-fan dangdut yang saya ada teman penyiar dangdut itu, saya beri seperti pejabat, seperti artis sudah gitu. Misalnya kita ke mau diundang sama fan Maulidan lah gitu, Maulidan ini, wah kita harus siapin ini. Malah Maulidan misalnya si Mbak Desi diundang ini, dia sudah kapan nih dia dipastikan, sudah pastikan tanggal berapa harus karena dia di sana tuh sampai potong sapi loh. Wow, potong sapi, betul. Makanya harus dipastikan dia datang supaya gitu jadinya. Orang dikumpulkan, diumumkan lah ya. Diumumkan di situ. Jadi diumumkan, nanti ada Mbak Desi datang sini sama teman-teman dari Reaper gitu. Nah, kita ke sana itu disuruh bawa mobil gitu, bawa mobil open cup belakangnya. Pulang-pulang kita ya ada beras, ada kelapa, ada macam sudah penuh berkat. Berkat sudah gitu. Jadinya itu ya hal-hal yang betul-betul sangat berkesan sekali dulu jadinya kalau yang dulu. Nah, jadi juga seperti Bang Yusron juga bilang ya pacar saya, nyonya saya sekarang ya fans saya dulu. Dapat di radio juga. Saya juga. Saya begitu jadinya. Saya sampai itu dari seperti saya bilang AM 738 itu mulai pacaran, pindah gelombang 99,5 masih pacaran. Kawin di 97,5 gitu. Itu jadinya yang pacar itu ya teman kampus gitu, ketemu di mana sih namanya Tanto penyiar Reaper itu, saya dia gitu kan. Habis itu dia ditelepon sama kita ketemu lo di tapi enggak sapaan lihat naik tangga gitu. Oh main-main dong sini ya, main ke sana ke Laran gitu. Ya itulah makanya memang kalau bicara fans gitu ya, fans gila nih. Kalau boleh memilih gitu kan bingung nih penyiarnya, bingung memilih yang mana. Karena saking
kita yang tidak melebih-lebihkan ya. Memang penyiar radio saat itu tahun 80-an 90-an itu sudah lebih apa ya? Pejabat atau guru bisa. Kita itu siaran saja ditungguin. Iya. Siaran ditungguin. Habis siaran bingung. Ini semua mau ngajak. Ayo Mas Gusting ikut. Ayo Mas Oding ikut. Yang mana mau kita kita ikuti. Itulah. Jadi hubungan dengan fans itu dia sangat luar biasa. Dekat berarti ya. Iya, sangat dekat. Nah, ini menyambung tadi. Kalau saya misalnya kalau di Bali sih enggak begitu sekali ya, enggak begitu begitu euforia ini ya. Euforianya ya. Nah, di sini saya Chandra di sini. Saya ingat nih, betul Maulid. Saya kebetulan diundang oleh salah satu fan grup gitu. Kan biasanya kalau di radio itu orang punya geng-geng anak-anak fan itu, punya grup. Ada grupnya ya. Ada grup. Ada grup itu yang undang saya untuk Maulid. Ya. Itu ceritanya kan. Jadi saya sedang siaran ditungguin di luar itu. Sudah kayak tangguru aja gitu kan. Mobil sudah disiapkan gitu loh. Ini dekat ini lokasinya. Begitu mau sampai masuk gang nih, kita udah mau sampai mau masuk gang ini, kan acara Maulid di sini kan rame ya. Rame betul. Di masjid itu diumumkan, ya saya baru masuk gang. Selamat datang untuk Mas Gusting Chandra. Kan ribut. Jadi saking saking kita dihormati, saking kita dicintai, saking kita disenangi gitu loh. Mas Yus dulu. Jadi sangat sangat berkesan ya. Artinya euforia dulu itu ya dengan kondisi saat ini ini sebetulnya berpindah ruang saja. Kalau saat ini kan adik-adik menyukai orang itu menyukainya di dalam ruang diam. Artinya cukup saya seneng gitu. Jadi tidak ada ekspresinya. Kalaupun hanya berupa like atau follow gitu. Kalau dulu kan ternyata sangat luar biasa ya, sampai didatangi dan sampai jodoh pun pada dapat di sini. Betul. Ya kalau di Reaper tuh semuanya dari fan aja gitu. Fan aja. Nggak tahu juga. Pokoknya alumni Reaper banyak gitu. Mas Kis Mandalika, Reaper juga ya. Mas Jerry, CNL, Reaper. Jadinya dari fan semua. Sama lah kita juga gitu. Di Bali juga gitu teman-teman. Rata-rata gitu. Ya fans lah. Dan di kampus. Kampus. Sangat luar biasa. Ternyata fans sangat luar biasa. The power of fans saat itu. Sampai fans harus mendapatkan penyiar idolanya. Iya, betul. Luar biasa. Nah, sebagai closing statement nih dari Ketua Oding dan Bang Tanto, apa yang kira-kira kita sampaikan kepada anak-anak muda saat ini yang memang dia tidak ada pada zaman itu. Tapi saya yakin ini akan menjadi cerita panjang kita ke depan. Akan mereka ingat dulu pernah ada radio yang pada masanya kejayaannya seperti ini. Silakan mungkin bisa menghadap ke kamera ini, Ketua Oding. Ya. Jadi sebenarnya kalau melihat kekuatan daripada media yang namanya radio ini saat ini misalnya kalau kita bicara konteks sekarang misalnya sangat positif sangat pas untuk kita manfaatkan radio ini sebagai media untuk membimbing, untuk mengedukasi anak-anak muda kita menjadi anak muda yang kreatif, yang bertalenta, juga bisa mengekspresikan diri di radio. Berikutnya Bang Tanto. Ya kalau saya sih radio ini memang media itu kan punya keunggulan masing-masing. Kalau radio itu kan cepat gitu, ya cuma sepintas gitu. Tapi kalau misalnya informasi paling cepat di radio. Kalau misalnya koran kan harus besok dia anukan. TV juga gitu. Kalau radio kita ke telepon sudah sampai sudah setiap penyiarnya sudah anukan. Nah mungkin kalau untuk teman-teman anak-anak muda sekarang gitu, memang kalau sekarang di radio jarang kali didengarin sekarang gitu. Tapi kalau memang mau mencari informasi yang ya paling cepat di radio gitu. Mulai sekarang ya dengar lagi radio gitu dengar lagi radio. Nah, saya pun di mobil
kalau selama masih ada frekuensi radio saya dengar radio. Iya, iya. Jadi Betul. apa yang unik? Ternyata uniknya itu kita di radio itu selalu ada kejutan. Iya. Kita kalau bawa flash disk lagu kan tahu kita Iya, lagu berikutnya. Betul. Kalau ini kita nggak tahu apa yang berikutnya Iya, diputar iya, dan betul. itu akan apa ya semacam wah kayak ini udah lama saya nggak dengar. Jadi Iya. terbayang lagi. Ini menurut saya sebuah kekuatan radio yang ya pada masanya dan menurut saya radio ini sebetulnya tetap kita butuhkan. Iya, Cuma dia betul. berpindah ruang saja. Kalau Iya, sekarang mungkin lebih ke podcast, Iya, iya, ke iya. Spotify dan lain-lain itu kan itu sebetulnya radio itu, Iya, radio iya, online itu. Iya, iya. Nah ini mungkin yang dibutuhkan oleh para teman-teman penyiar radio ini. Jadi sebetulnya kalian itu masih bisa berpindah ruang ternyata di media online. Iya, gitu. iya. Kalau melihat fenomenanya, ternyata kita senang dengerin orang ngobrol. Iya. Nah, apalagi yang memiliki karakter seperti Suhu Udang 2 ini. Iya. Yuk kita buat radio. Kita buat radio lagi. Buatlah radio online sekarang. Iya. Jadi ngobrol, ternyata karakter ini seperti teman-teman radio yang lain ya, Bang Re, ya Ketua Re ini karakter yang betul-betul dipertahankan sampai Iya. sekarang. Jadi ini sebetulnya tinggal pindah ruang saja Iya. eksistensi ini. Nah ini sangat luar biasa, sahabat YS Podcast. Saya berbicara cukup banyak ini dengan para legend di udara. Ingat tonton part sebelumnya ya. Part sebelumnya tadi kami sudah membahas bagaimana pengalaman dua suhu, dua legend kita ini jatuh cinta pertama kali di radio. Dan ternyata di part 2 menemukan jodohnya pun semua dari radio. Nah, ini sangat luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sahabat YS Podcast, demikian yang bisa saya bahas. Ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Saya masih ada PR mengundang beberapa para legend ini. Nanti kita hadirkan secara bertahap di YS Podcast untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.